Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang kembali di Riwis, ngobrol relax with OSIS. Oke, pada episode kali ini kita ditemani oleh seorang Pradana Putri dari SMA Negeri 1 Jubong, yaitu Kak Adel. Oke, apa kabar Kak Adel? Alhamdulillah baik. Oke, untuk selanjutnya mungkin kita perkenalan dulu dengan Kak Adel. Silakan Kak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adelia Pradita Wulandari dari kelas 11 MIPA 3. Oke, alamatnya di mana Kak? Alamatnya Tegal Pingan RT 4 RW 1, Pengadegan. Oke, Kak Adel kan sebagai Pradana Putri ya Kak di SMA Negeri 1 Jubong. Kalau di SMA kan kakak bener kan ya? Siap ya. Oke. Kalau di SMA kan biasanya kan ada kayak ambalan-ambalan gitu ya kak. Kalau di SMA Negeri 1 Kejubong itu nama ambalannya apa kak? Nama ambalannya itu ambalan ikan arok dedes. Kenarok dan Kededes. Ya, betul. Oke, untuk selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Kak Adel. Untuk pertanyaan pertama, ini kan lah sedang pandemi ya kak. Kalau lagi nggak pandemi itu kegiatan apa aja sih yang biasa dilakukan oleh ambalan Kenarok dan Kededes? Eh, Sebenarnya kalau misal kegiatan offline itu banyak banget. Soalnya apa ya? Dari yang pertama masuk itu tuh ada kegiatan MAPTA atau masa penerimaan tamu ambalan. Untuk yang kedua itu ada penempuhan untuk menjadi seorang bantara, ya, yaitu yang pertama itu ada macata atau masa pemantapan calon anggota bantara, yang kedua itu ada gladi tangguh atau getek, yang ketiga ada MPP, terus ada pelantikan, lalu ada set hijab. Oke, kakak mestinya sudah pernah melampaui itu semua ya kak? uh, ada yang enggak sih, soalnya ya kemarin kan pandemi jadinya ada yang enggak, itu enggak di apa kegiatan. Oh, yang nggak di kegiatan itu apa kak? MPP-nya. Jadi ada MPP kegiatan. Oh, MPP pengganti. oh MFP. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya itu, ini kan sudah pandemi ya kak, sudah hampir 1 tahun terkena pandemi COVID. Nah, selama 1 tahun ini udah ada kegiatan apa aja yang dilakukan secara online gitu kak? Kalau online itu yang pertama ada ekstra pramuka kelas 10, itu kan dilakukan secara online. Jadi ada materi gitu dari kami para bantara untuk disampaikan ke kelas 10. Berarti yang ekstra online cuma kelas 10. Iya, betul. Karena ekstra wajib itu cuma kelas 10. Oke. Untuk selanjutnya, nyaman kegiatan online atau offline itu kak? Kalau menurut saya pribadi offline. Soalnya kalau misalkan online itu banyak kekurangannya. Susah untuk koordinasi dengan anggota lain, atau mungkin kalau online itu intinya tuh susah buat koordinasi gitu lah. Berarti banyak kesusahannya kak. Iya, betul. Banyak Nah, banget. dari kesusahan itu bagaimana sih cara mengatasinya? Untuk cara mengatasinya, yang pertama ya kita dari Bantara itu harus dikompakan terlebih dahulu gitu, biar untuk mengkoordinir ke kelas 10 atau ke cabang itu lebih mudah lagi. Oh, ya. Oke, untuk selanjutnya, tantangan terberat apa sih yang pernah dialami oleh Kak Adel selama menjabat sebagai Perdana Putri di tengah pandemi ini? Untuk terberat sebenarnya nggak ada sih, soalnya ya gimana ya, kalau misalkan kita ikhlas dalam menjalani kan nggak berat gitu, jadinya ya kalau menurut saya belum ada sih sampai sekarang. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Kak Adel, di tengah pandemi ini mengelola organisasi gampang atau sulit Kak? Kalau gampang alasannya apa? Terus kalau sulit alasannya apa? Eh, Menurut saya ada gampangnya ada sulitnya. Kalau misalkan sulitnya ya gitu, kalau misal kegiatan kan dilakukan secara online, jadinya tuh sulit untuk mengkoordinir dengan anggota kami. Kalau misalkan mudahnya ya kayak apa ya, lebih simpel gitu kalau misalkan online. Siap, siap. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih cara seorang coba menjadi tentara? Tahap-tahapannya itu apa aja? Sebenarnya nggak ada tahapan yang serius sih, kayak misal ada seleksinya, cuman ya ada seleksi alam sih, kayak misal dari Macata, GT, MPP gitu sampai. Oke, ini kan lagi pandemi ya kak. Mungkin tadi kan ada kayak Macata itu.
terus ada seleksi alam itu. Nah, ini kan lagi pandemi, apakah nanti mau diganti dengan cara yang lain atau gimana Kak? Untuk kegiatan kayak misal Macata, terus GTMPP, mungkin ada penggantinya, nggak seperti yang tahun lalu. Kalau tahun lalu kan ada kegiatan yang resmi dari Macatanya, jadi misal tahun sekarang mungkin akan ada penggantinya. Oh, iya. Terus kadal ini kan udah lama ya Kak di Pramuka. Terus itu ada larangan atau enggak sih? Kayak misal ada anggota yang berpacaran gitu. Sebenarnya nggak ada sih, soalnya kan kalau perasaan gitu kan nggak bisa dipaksakan kan Ya, ya. Nah, jadinya ya kalau misalkan mau ada perasaan antar satu anggota ya kalau menurut saya pribadi nggak ada larangan sih. kalau kadal ada perasaan satu anggota. Nggak ada. Oke, untuk selanjutnya harapan Kak Adel untuk Pramuka, Ken Arok dan Kededes ke depannya. Untuk Pramuka Kenaro Kendedes ya semoga semakin maju, semakin lancar, semakin berwawasan luas tentang pramuka, pokoknya semakin menjadi pramuka yang kreatif dan inovatif lagi. Ya, menjadi sukses ya Kak. Amin. Oke, untuk selanjutnya mungkin ada kata-kata motivasi dari Kak Adel sebelum kita mengakhiri podcast hari ini. Kata-kata motivasi dari saya, jangan pernah pantang menyerah, apapun yang kalian lalui sekarang itu dilalui dengan ikhlas karena semuanya sudah ada yang mengatur. Usaha tidak akan mengkhianati hasilnya. Motivasi Ini yang itu sangat keren dari Kak. Oke, itu mungkin sedikit motivasi dari Kak Adel. Mungkin itu saja untuk podcast hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.